Jumpa lagi di Ibu TV. Kali ini kita akan bicara soal kerja selama di perjalanan. Iya, kita bisa jalan-jalan bawa apa sih? Laptop pasti dibawa kan? Mobility PC gitu kan? Mobile PC. Iya, PC itu bukan desktop doang. Laptop itu juga PC ya, komputer atau tablet atau mungkin kerja pakai handphone. Nah, ini tips dan trik bekerja selama di perjalanan. Oke, ini tips traveling tanpa ribet sambil tetap bisa bawa laptop. Salah satu yang bikin ribet adalah chargernya laptop. Kalau charger bentuknya seperti ini yang gede dengan dua bagian, ada kabel yang gedenya, ada bagian batok chargernya. Ini bakal bikin ribet bawaan, apalagi kita udah banyak bawa barang bawaan yang lain. Jadi kalau mau masukin ke dalam tas ini bakal ribet banget. Solusinya adalah pakai gun charger yang sekecil ini. Gun charger sekarang ini udah canggih ya, jadi selain bisa ngecas smartphone, dia juga udah bisa ngecas laptop. Kalau untuk laptop, sebaiknya sih pilih minimal 45 watt atau yang wattnya lebih gede lagi. Dengan charger seperti ini, nggak perlu bawa charger yang segede ini. Dan ini beratnya kalau nggak salah kira-kira sekitar 100 gram. Ini memang belum tanpa kabel. Kabelnya bisa di-customize, bisa terserah mau pakai kabel Type-C apapun. Kabelnya itu sekitar beratnya 40 gram sampai 50 gram. Jadi ini 100 gram sama kabel 50 gram itu sekitar 150 sampai 160 gram. Nggak tahu pasti sih berat tiap charger kan beda-beda sama kabel-kabel beda. Jadi setidaknya beratnya di bawah 200 gram. Sementara kalau charger seperti ini beratnya bisa sampai 300 gram dan bentuknya ya seperti ini. Sangat ribet untuk dibawa-bawa. Kalau ini kan sekecil ini dan kabelnya bisa dipisah, dan kalau misalnya pakai kabel braided itu digulungnya nggak bakal bikin kusut. Oke, tips traveling tanpa ribet berikutnya sambil bawa laptop adalah bawa power bank yang bisa buat ngecas laptop. Jadi kalau kita traveling, kita pas jalan-jalan, kita keluar dari penginapan, kita jalan-jalan, kita nggak mau ribet bawa banyak barang bawaan juga. Jadi sebaiknya chargernya ditinggal di penginapan dan bawa power bank aja yang bisa buat ngecas laptop sama bisa ngecas juga smartphone. Jadi lebih praktis sih. Ini salah satu power banknya. Dia kapasitasnya sekitar 12.000 mAh. Dan dia bisa dipakai untuk nge-charge laptop, soalnya output daya dari Type-C-nya ini bisa sampai 100 watt. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nyari colokan juga. Apalagi kalau misalnya ke tempat-tempat yang susah nyari colokannya. Jadi ini bisa buat ngecas laptop, bisa buat ngecas smartphone juga. Harusnya sih ini bisa dipakai seharian untuk ngecas laptop sama smartphone juga. Ya, terkadang saat kita WFO itu kita nggak akan tahu ya kerja di mana. WFO ini work from Osaka ya. Jadi mungkin untuk orang yang lain bisa work from anywhere. Kita nggak akan tahu ada apa aja di sekitar kita gitu. Contohnya di beberapa stasiun di sini atau bahkan di Jakarta juga ada, di stasiun itu ada kafenya. Kadang kita bisa kerja dari kafe. Gimana supaya saat kita kerja nggak keganggu suara kereta yang lewat kayak tadi itu? Ya yang jelas kalau misal meeting kita nyalain fitur noise cancelling di laptopnya. Untuk laptop-laptop yang punya fitur itu, cara akses fiturnya gampang kok. Misal kayak kalau dari brand Acer, kita tinggal buka software dari Acer-nya, ada namanya Purified Voice. Kalau dari MSI itu ada noise cancellation yang dari software MSI Center M. Kalau dari Lenovo ada dari Lenovo Vantage. Kalau dari Asus ada dari My Asus. Intinya tiap brand adalah software kayak gitu kalau memang teknologi dari laptopnya sudah mendukung fitur noise cancelling. Ya, tips berikutnya, kalau kita yang namanya work from anywhere itu kadang kita bisa nggak nemu colokan sampai berjam-jam. Nah, buat kalian yang misal pakai laptop dan susah nemu colokan, tipsnya adalah kalian ubah mode laptopnya ke mode yang baterai saver. Nah, ini penting banget sih, apalagi kalau kalian pakai laptop cuma buat kerja kayak meeting atau ngetik-ngetik, itu kalian pakai baterai saver bisa baterainya jadi lebih awet. Ini sebenarnya gampang banget sih, tapi banyak orang yang belum melakukan hal ini. Yang jelas kita bisa ubah mode performa dari laptopnya ke base battery atau baterai saver. Nah, ini opsinya bisa kita temukan di software-software bawaan laptopnya ya, kayak misal Lenovo Vantage atau
MSI Center S, MSI Center M kayak gitu, atau mungkin My Asus gitu, kita bisa nemu semua. Kalau misal laptop kalian nggak ada fitur ini, sebenarnya gampang juga sih. Kalian tinggal buka setting di Windows dengan ngeklik icon baterai yang ada di pojok kanan bawah, lalu buka setting power dan kalian ubah setting powernya ke battery saver atau best battery, battery life itulah. Biasanya dia ada 3 mode, ada best performance, balance, sama battery saver. Kalian pilih yang battery saver supaya baterainya bisa awet lebih lama. Malu bertanya, sesat di jalan. Itu peribahasa yang sering kita dengar kan? Tapi bagaimana kalau misalnya orang-orang sekitar tidak tahu dengan bahasa kita? Nah, mungkin ada juga cara lain, itu udah dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Tapi ini dengan cara yang mandiri, yaitu pakai Google Maps. Nah, ini ada fitur dari Google Maps yang namanya Live View. Jadi, pertama-tama kita hanya perlu memilih untuk lokasi yang ingin kita tuju. Lalu di sini kita klik Live View, maka nanti akan muncul sebuah petunjuk arah secara 3D di smartphone kalian. Tentunya ini memerlukan kamera ya. Jadi nanti kita akan dibimbing sesuai dengan panahnya dan kita tinggal mengikutinya aja. Lalu kalau misalnya alamatnya sudah ada di depan kita, maka nanti akan muncul sebuah marka berwarna merah di depan kita dan itulah lokasinya. Jadi gampang kan? Dan kita nggak akan tersesat tentunya. Tips kerja di luar ruangan tanpa ribet. Ini tips dari saya, yaitu menggunakan cloud storage. Jadi file-file kerjaan itu saya simpan di cloud storage. Di sini ada banyak ya, macam-macam cloud storage bisa kita gunakan. Ada Google Drive, ada juga OneDrive dari Microsoft. Nah, biasanya saya menggunakan salah satu dari platform itu untuk menyimpan file-file saya. Misalnya data-data hasil review gitu. Jadi saya bisa ngerjain di mana-mana. Misalnya mau kerjain di cafe, atau misalnya saya pulang ke Padang juga, atau dimanapun. Jadi saya bisa ngerjain ngolah datanya di mana-mana selama kita masih terhubung dengan jaringan. Nah, enak kan? Nggak perlu box storage lagi kayak si Meisha itu. Oke, mungkin di antara kalian banyak yang masih bilang AI itu gimmick, AI itu nggak kepake. Gini hari mah AI itu cuma buat jualan doang, marketing doang. Enggak, sebenarnya enggak gitu cuy. Di sini gue bakal kasih beberapa contoh kalau AI itu ternyata bisa membantu berbagai kegiatan kita selama traveling. Contoh yang pertama ya, tinggal ambil foto, kita bisa pakai Circle to Search, Google Lens, macam-macam lah AI apapun itu untuk membantu kita menerjemahkan maksud-maksud dari tulisan-tulisan yang ada di entah itu papan pemberitahuan, papan petunjuk jalan, atau bahkan kayak kemasan makanan gitu. Misalnya kita lagi di minimarket mau cari makanan apa gitu. Terus kita concern nih, ini halal apa enggak ya? Nah, di situ kita bisa pakai AI untuk ngecek bahan-bahannya tuh apa aja sih. Nah, dari situ baru deh bakal ketahuan kira-kira ini aman nggak ya untuk dimakan gitu. Terus yang kedua, misalnya nih kita lagi traveling di, let's say kayak di sini nih di Osaka, tapi bingung mau kemana atau mau nyari barang apa, harus kemana. Nah di situ kita bisa tanya aja sama AI. Coba kasih tahu saya rekomendasi makanan paling enak yang ada di Osaka. Jadi kurang lebih gitu aja sih. Bye. Oh ya, sekarang gue mau ngasih tips lain untuk traveling, yaitu tips memilih TWS saat traveling. Sebenarnya tips yang gue mau kasih di sini bukan tentang yang audionya banget lah, harus gini, harus gitu, harus ini, harus itu, enggak. Tapi lebih ke fungsinya aja. Kalau menurut gue sendiri, pas traveling itu kayaknya ada 2 jenis TWS yang bakal enak kalau dibawa gitu. Yang pertama, kita butuh TWS dengan model in-ear, jadi yang masuk ke dalam telinga gitu, yang pakai ear tips. Tapi kalau bisa yang ada noise cancellingnya, itu bakal kepake banget kalau misalnya kita lagi di pesawat. Noise cancelling itu bakal meredam suara mesin pesawatnya dengan cukup baik. Nah, tapi kalau lagi commuting kemana-mana, muter-muter naik kereta gitu, itu gue saranin ambil yang model open ear. Karena apa? Karena kalau yang pakai model open ear itu suara di sekitar itu masih kedengeran. Jadi misalnya kalau kalian lagi naik kereta gitu, waktu lagi di Osaka kemarin, atau lagi di mana gitu di jalanan, denger rambu-rambu apa, dengar pengumuman apa di stasiun, di halte gitu, itu pengumumannya masih kedengeran. Oke, segitu aja sih dari gue. Ya, jadi gimana? Sudah cukup paham? Sudah cukup tercerahkan? Atau mungkin kalian punya tips dan trik sendiri untuk bekerja selama di perjalanan? Coba tulis di kolom komentar, oke? Semoga yang kita bagikan ini bisa membantu dan mencerahkan kalian. Oke, sampai sini dulu. Dedi Irfan, Jakarta TV.